Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Ngobrol Caleg, masih bersama Partai Bulan Bintang Official Channel. Dan hari ini kita kembali kehadiran tokoh caleg kita yang nggak kalah luar biasa dibandingkan dengan caleg-caleg lainnya, ya. Masih bersama dengan caleg DPRD Kota Bekasi. Beliau ini adalah caleg DPRD Kota Bekasi Dapil 3, meliputi Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, nomor urut 2. Saya biasa manggil beliau ini dengan Buya, ya, Buya Afrizal Muslim. Tapi beliau bilang panggil aja Pak Afrizal. Jadi kita akan ngobrol langsung dengan Pak Afrizal, caleg DPRD Kota Bekasi, Dapil 3 nomor urut 2. Assalamualaikum. Buya. Ya. Tapi saya kalau nggak manggil Buya nggak enak. Pak Afrizal. Pak Afrizal. Ya. Beliau ini salah satu tokoh senior ya di PBB Kota Bekasi khususnya. Bekasi. Ya. Sekarang menjabat sebagai Ketua BKC. Saya Ketua BKC, juga Ketua LBH Bekasi. Kadang-kadang juga ketua lain yang Ketua Bapilu juga, 3 ya. BKC, LBH, Bapilu. Oh, Bapilu juga Pak Afrizal? 3. Terus kadang-kadang Ketua Penasihat. Kalau ada masalah dari kawan-kawan datang ke rumah atau telepon, kita sampaikan ya pokoknya kita bersabar, banyak zikir, namanya partai kan masih pasti ada istilahnya masalah-masalah baru, tapi tetap kita sabar, insya Allah kita ke depan akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah ini sobat PBB mungkin banyak yang nggak tahu nih, Pak Afrizal. Ya. BKC itu apa? BKC itu Badan Kehormatan Cabang. Tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa di cabang sengketa. Tapi selama ini kami dalam memimpin dengan DPC yang lainnya, alhamdulillah berjalan lancar. Bapak ada pergantian sekretaris dan wakil sekretaris dan sebagainya, semuanya alhamdulillah lancar semuanya. Tidak terjadi sengketa yang lain. Jadi kami semuanya berjalan baiklah, gak ada yang salah selama ini. Enjoy saja semuanya. Jadi kalau di DPP ada Mahkamah Partai, kalau di level DPC ada BKC namanya. Oke. Nah ini sobat PBB, Buya Afrizal atau Pak Afrizal ini asli Minang. Asli Minangkabau. Terus gimana ceritanya sampai ke Bekasi? Jadi begini, memang dulu tinggal di Jakarta. Ya. Kalau waktu kecil? Jakarta di Padang. Sampai tamat SMA, rantau ke Jakarta, terus tinggal di tempat taman 7 bulan, nggak sanggup cari teman yang lain. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Ya sana lah saya berkiprah, aktivis juga, dagang juga, yang penting saya hidup di Jakarta. Alhamdulillah saya juga ketemu dengan saudara saya, angkat saya di sini di Jakarta. Tinggal di sana 2 tahun, jadi sopir, jadi nyapu rumah, membersihkan rumah lah. 2 tahun, ya tetap. Waktu kuliah itu? Waktu kuliah. Karena di tempat paman nggak sanggup, ya saya pindah tempat saudara angkat. Kebetulan juga orang Palembang ya, orang Pagar Alam kalau salah. Misalnya saya tetap berlanjut kuliah dan juga cetak buku-buku kuliah. Profesor Kusan Saleh itu penggagas hukuman mati dulu di Indonesia. Alhamdulillah hiduplah saya dari sana untuk cetak ibu kurang sampai 2000 exemplar. Terus saya kirim ke Muhammadiyah, terus dikirim ke Padang. Nah, dengan syarat harus sesuai dengan aslinya, kata Profesor Kusan Saleh. Dan saya belajar disiplinnya lah sama profesor itu. Waktu 1 menit saja ke rumah dia itu lewat atau lebih gugur. Nah, jadi saya harus janji, harus datang tepat pada waktunya mengambil, cetakan itu aslinya cetakan dari profesor. Jadi di sanalah saya kenapa kok sampai sekarang tetap saya mengutamakan kejujuran, kedisiplinan. Ya alhamdulillah hidup kita di Jakarta lancar aja semuanya, tidak ada bermasalah lah ya. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung
mulai dari Padang merantau ke Jakarta, tinggal sama paman 7 bulan, tinggal sama orang Palembang 2 tahun lebih, masuk PNS. Itu pun setelah ikut penataran Manggala yang berapa, lebih kurang 21 bulan, 40 hari nggak salah, 40 hari lulus. Ya saya mungkin belum pernah jadi anggota DPR, MPR, tapi saya sudah pernah masuk ke gedung DPR itu. Kita diajarin lah bersidang, ini caranya bersidang, saya udah masuk ke sana. Angkatan saya itu lebih kurang mungkin lebih 100 orang mungkin kalau nggak salah ya. Terakhir anggota yang Manggala itu Ibnu Muzir, anggota partai Golkar. Dia termasuk sukses lah ya. Nah, tapi saya karena sudah masuk PNS, ya otomatis tidak berkiprah lagi di partai, masuk di PNS pegawai negeri, ya saya banyak diam. Di Jayabaya Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Lulus dari sana masuk ke Pengacara dulu, pengacara, asisten di kantor Pradin. Dari situ baru masuk ke TVRI. Ya. Di TVRI berapa tahun tuh, Bu ya? TVRI 27 tahun. Lumayan. Berarti emang berkarir 27 tahun di TVRI. Sampai pensiun berarti? Sampai pensiun. Ya. Tapi walaupun saya PNS, tapi banyak juga lah saya ikut pengacara sama kawan-kawan yang pernah aktif di situ, tapi tidak pakai nama saya, nama pakai teman-teman. Karena saya PNS tidak bisa ikut jadi pengacara secara tertulis ya. Tapi alhamdulillah ada rezeki lah di sana itu, bergabung sama kawan. Waktu reformasi saya pernah ke Riau 2 tahun untuk membela orang-orang kelapa sawit. Itu sampai ke sana. Saya bawa teman saya, ya saya sampai ke lapangan, sampai ke kebun itu, saya lihat mana lokasi tanahnya, mana kebunnya dan sebagainya itu. Kita buat apa istilahnya, kronologis ceritanya, kita bawa ke rapat ke mana, ke Menteri Pertanian waktu itu, siapa lupa saya. Tapi alhamdulillah semua sukses lah ya yang saya kerjakan. Karena kalau kita yakin bekerja, insya Allah pasti rezeki datang. Jadi selain di TVRI juga aktif sebagai advokat ya? Advokat, tapi tidak tercantum sebagai advokat resmi. Jadi saya kalau ada datang orang ke rumah atau telepon atau WA, saya laksanakan sepanjang bisa pakai telepon, kan bisa misalnya negosiasi masalah utang piutang, itu alhamdulillah bisa saya kerjakan. Cukup WA berapa persen, berapa diskon, udah itu saja. Tidak perlu kita datang ke kantornya, deal langsung, lanjut plan, langsung bayar, ayo kita ke kantornya. Itu biasa saya lakukan itu kredit yang macet ya. Tapi berarti fokusnya memang berkarir di TVRI berarti? Awal ya, setelah habis asisten pengacara di kantor Pak John Johari 5 tahun, juga di kantor Pak Klinik Hukum di Senen, ya saya pindah ke TVRI. Ya pulang dari Aceh waktu itu nggak salah. Di Aceh, saya ya kok saya tes di Depen waktu itu kok nggak keluar namanya, saya datangin kantornya itu, nama bapak sudah keluar tapi di TVRI. Nah, saya berpikir saya sudah ikut pengacara, bagaimana pikiran saya ya, akhirnya saya datang ke TVRI, ya sudah ada, diterima gitu kan. Oke, pensiun dari tahun berapa berarti? 2013. Oh, udah 10 tahun nih berarti. Ya 2013. Ya aktif di kantor pengacara lagi di Tamrin di kurang 3 tahun. Terus 3 tahun rutin itu kan, terus mulai menurun fisik ini, tiap hari ke kantor kan nggak kuat lagi. Akhirnya saya berpikir cukuplah di rumah aja, toh tidak perlu datang ke kantor kan, ditelepon bisa, itu datang kapan aja kan, plan itu nggak perlu kita ketemu, pakai HP juga bisa, semua bisa. Gitu. Terus tiba-tiba nyasar ke PBB bagaimana cerita? PBB ini kan setelah pensiun tahun 2013, terus ada kawan-kawan dari alumni Mas Minang menyampaikan kepada saya, yuk Jal kita ikut partai IKM ya apa? PAM,
Forum Alumni Mahasiswa Minang. Forum Alumni Mahasiswa Minang. Oh, mahasiswa Minang. Ya, Bedanya dengan IKM? Kalau ini kan Ini orangnya harus kuliah, harus kuliah. Oh. harus tamat S1. Kalau itu kan semua orang masuk kuliah, kita enggak, harus S1. Nah, kemarin saya juga dilantik kemarin kan sebagai Polkam dan Wakil Hukum duduk di pengurusan. Jadi setelah di TPRI pensiun 2 tahun, di pengacara juga kurang 3 tahun lah. Terus dosen juga saya, dosen di salah satu PTS di Jakarta, di Plomas, perjalanan di Mota 4 tahun 5 tahun itu. Covid langsung stop. Oh, dari semenjak pensiun masih ngajar, masih aktif berarti ya? Ya, ngajar hukum tata negara. Karena saya hukum tata negara, walaupun skripsi saya saya muda dulu kan, saya muda hukum acara. S1-nya hukum tata negara. Nah, saya senang buku-buku hukum tata negara itu, bukunya Pak Ismail Suni. Itu guru besar dari Pak In itu, Yusri Izzamendra ya, pernah ngajar di Jabaya dulu 1 semester. Ngajar sampai Covid stop, alasannya Bapak ya usia saya juga mungkin ya. Iya. Nah, jadi ya udah pensiun sampai hari ini. Nah, berarti masuk PBB-nya? Nah, PBB-nya memang 2018-19 ya trainingnya. Tadi gabung FAM. Ya, PAM diajak sama kawan-kawan, ya ikut 8 orang training di Depok. Saya ada 7 orang lain. Training FAM? Ya, enggak training partai politik di Depok. Latihan kader. Ya, diajak sama kawan-kawan. Oke, ikutlah. PBB itu? PBB. Masuk Pak Joko tadi itu training juga itu. Yang ngajak dari teman-teman FAM? FAM ya. Oh, awalnya gitu. Dari 8-7 itu. Dia ikut partai politik, saya sendiri yang caleg 2019. Yang lain tidak mau, tidak usah lah. Kita cukup training saja. Ya. Itu tahun berapa tuh? 2000 antara 18-19 nggak salah. Oh, berarti kita barengan ya? Iya, sama. Ya pas itulah habis training bulan apa itu? Maret, April ya. Kan akhir tahun kan pendaftaran nggak salah ya. Nah, pendaftaran sampai hari ini caleg pertama, kedua. Saya 2 kali caleg ini. 2019 sudah caleg juga ya. Sekarang caleg lagi, permintaan dari ketua DPC harus daftar lagi. Oh, berarti kalau ngomongin usia ada 60 berapa? Usia alhamdulillah sekarang 66, tahun depan 67. Masya Allah. Masih seger banget. Ya, yang penting kan senang. Senang, happy, pikir ibadah. Udah ya lah. Pokoknya pekerjaan kita ibadah aja semuanya. Itu aja apa kita. Sejak Covid berarti 2020. Full pensiun berarti 2020 ya. Baru tapi ya. 2019, 18, 19 saya pernah sempat berdagang di itu. Di Giant Mall 1 tahun. Dagang apa? Karena habis di Tamrin City pengacara 2 tahun 3 tahun kurang, saya nggak kuat pakai mobil tiap hari ke kantor, udah saya coba lagi dagang di Giant Bekasi setahun sepi, masuk Kopik, udah dosen hilang juga. Semuanya akibat Covid semuanya stop, ya udahlah nggak apa-apa. Dagang makanan di Enggak, jualan kerudung muslim. Oh, Kerudung muslim ya. Ada yang bantu dari Tamrin, ya kita jualan setahun. Setahun pas lah. Lumayan lah sedikit, tapi ya tidak mendukung ekonomi kita, malah biaya hidup kita lebih tinggi daripada pemasukan itu. Oh, karena biaya sewanya segala macam ya. Ya, sewa dan sebagainya nggak cukup lah. Nah, pengalaman berarti apa namanya yang diperjuangkan saat nanti kalau Buya terpilih, ini mungkin suara-suara para pensiunan ini, Buya. Ya, insya Allah itulah saya sekarang ini ya banyak bergerak untuk kampanye itu di media sosial, terus silaturahmi ke SMP, SMA, fakultas, terus juga ke
para alumni dimanapun saya hadir. Ulang tahun fakultas, ulang tahun universitas, apapun saya hadir sejak tahun ini. Alhamdulillah itu yang membuat saya semangat. Wah, Pak Caleg hadir. Caleg mana? PBB. Ya sudah. Alhamdulillah ya saya jadi senang juga. Walaupun dia tinggal di mana? Di Tangerang, di Padang, di mana? Ya pokoknya nama saya lumayan lah dikenal gitu kan. Kalau yang Pak Afrizal rasakan nih sebagai seorang pensiunan ya, itu kan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan ini jadi momok ya, momok yang menakutkan, di mana tadinya kita bekerja punya penghasilan tetap, terus sekarang mungkin masih berpenghasilan tapi tidak tetap lagi gitu. Nah, bagaimana apa yang Buya akan perjuangkan ini untuk suara-suara apa namanya teman-teman pensiunan ya? Apakah negara sudah cukup hadir untuk para pensiunan menurut Buya? Ya kalau saya pikir sementara sih belum, pensiunan memang agak apa ya, dibilang tenggelam ya tenggelam ya. Tidak ada, sejak saya pensiun tahun 2013 itu gaji yang tetap tidak bertambah, tidak ada tambahan. Ya mungkin itu yang saya perjuangkan, paling tidak apa ya, fasilitas yang dibutuhkan apa, sakit, fasilitas apa lagi yang apa istilahnya yang untuk jalan-jalan kemana ya, misalnya holiday kemana, itu kan paling tidak kan biaya, adalah diskon apa, diskon itu yang perlu kita istilahnya kita perhatikan oleh pemerintah, karena selama ini kalau harapan dari pensiun itu tidak cukup. Kebetulan saya memang dari mahasiswa itu sudah apa ya, selalu berkiprah terus, bergerak terus, berjuang terus. Pernah saya alamin waktu 82 kita mengadakan penyuluhan ke Padang itu, saya sekretaris, salah satu ketua saya dari pemerintah juga. Saya berangkat dari Padang, dari Jakarta ke Padang itu membawa mahasiswa itu 45 orang gratis. Itu kami yang tim yang mencari keuangan. Fasilitasnya dari sini ke naik dari kapal laut ke Padang, kita tidur di asrama 1 hari, keliling ke Sumbar 2 minggu. Itu gratis semuanya. Nah, alhamdulillah bisa kita perjuangkan. Mahasiswa bergabung mahasiswa negeri dengan swasta, dan kami tidak minta uang kepada mahasiswa. Kenapa? Ya kami anggap mahasiswa kan masih tidak apa ya, masih belum ada keuangan. Nah, mungkin karena selama ini saya dari mahasiswa sampai hari ini tetap berjuang terus sampai sekarang ini, saya tetap aja berjuang. Tidak ada bagi saya untuk berhenti untuk berjuang untuk kehidupan. Walaupun dapatnya ya adalah rezeki itu datang sendiri. Pasti, karena kalau kita yakin pasti datang. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak berdoa, ya pasti nggak datang. Ya walaupun saya pensiun sekarang ini, walaupun tidak pengacara, tidak aktif lagi, kadang-kadang ada tawaran, ini tolong Pak Abdur jualin, saya jualin dapat rezeki. Jadi ke partai ini ibaratnya ya ibadah, supaya nanti yang junior berminat untuk berpolitik, berpolitik jujur dan bersih. Dan semoganya untuk yang junior itu lebih baik dari kami. Karena sekarang anak sekarang itu kan kuliah diajak berpolitik itu ogah katanya kadang-kadang nggak tahu apa itu partai, kadang-kadang apa itu ketua negara. Jadi saya berpikir ya boleh untuk masuk partai bola minta ini ibadah agar partai ini besar dari yang sekarang. Kalau yang saya kan nggak tahu ya, maksudnya kalau untuk senior citizen seperti Pak Afrizal ini kan sudah 67 tahun dan sudah pensiun, itu negara kayak BPJS itu tetap ada pengocalan nggak Bu ya? Apa tetap apa namanya iurannya sama, apanya sama? Terus kalau naik angkot, kalau di Jakarta kalau nggak salah ada itu kartu lansia ya, itu masuk mana-mana gratis segala macam. Cuman kan Jakarta aja, kalau di Bekasi nggak ada kali ya. Nggak. Ya itulah yang mungkin kita perjuangkan kalau saya terpilih nanti, ya mungkin itu yang saya bisa bantu. Karena yang DKI ada katanya kan yang pensiun. Saya coba, Bapak kartu mana? KTP Bekasi, oh nggak boleh. Oh gitu. Ya, jadi yang bisa itu DKI. Bekasi saya nggak ada.
KTP Bekasi kalau main ke Jakarta juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Ya tetap bayar, ya normal aja. Berarti kan ada perbedaan antara provinsi DKI dengan provinsi Jawa Barat. Paling tidak kan harus sama, paling tidak ya. Kalau kesehatan gitu, layanan kesehatan? Kesehatan sampai sekarang, dulu kalau saya berobat tuh biasanya ke Gatot Subroto. Sekarang tidak boleh lagi, harus di Bekasi. Ya saya harus Bekasi karena mungkin administrasi makin lama makin bagus ya. Jadi kalau yang sudah parah baru ke pusat. Kalau masih ringan-ringan ya Bekasi, BPJS Bekasi. Kalau dulu kami kan Askes. Ya adalah sedikit perbedaannya. Obatnya mungkin agak lama sembuhnya ya. Tapi dari pensiunan PNS itu pure udah nggak ada ya Bu ya? Maksudnya layanan kesehatan apa gitu? Tidak ada. Udah nggak ada, full nggak ada. Cuman putus gaji, ya. Gaji pensiunan, berobat udah itu aja. Oh, berobat masih dapat? Ya berobat, BPJS dulu Askes kan ya. Kalau BPJS iurannya? Iuran itu kan dipotong langsung sama gaji kita. Oh, dipotong langsung dari uang pensiun itu? Ya nggak tahu berapa sih, nggak tahu saya itu berapa. Oh iya. Nah jadi ini tunjangan kalau Buya kan alhamdulillahnya PNS ya? Ya PNS. Kalau yang ke PNS kan berarti nggak ada apa-apa bantuannya? Ya nggak ada lah ya. Nggak ada. Ya mungkin nggak ada. Tapi apalagi sekarang kondisi ekonomi kita kurang baik ya. Ya karena saya selalu aktif di mana-mana, ya alhamdulillah lah kadang-kadang ada rezeki itu aja yang saya semangat. Tidak ada waktu untuk tidak berjuang dan berkiprah dan tidak ada kita selalu hadir dimanapun saya ada. Nah kira-kira nih Pak Afrizal, Buya Afrizal, kalau seandainya Qadarullah terpilih nih sebagai anggota DPRD, kira-kira apa yang diperjuangkan? Ya mungkin saya nggak muluk-muluk, sederhana, saya terpilih paling tidak untuk Kota Bekasi yang sekitar dekat-dekat perumahan kami, ya perumahan saya lah ya. Ya mungkin yang saya dapat dari pemerintah mungkin sebagian untuk saya sumbangkan untuk pendidikan warga sekitar itu. Karena kita sekolah tinggi tapi kiri kanan itu tidak sekolah, kita kasihan juga. Kadang-kadang karena saya orang lapangan ya, kadang-kadang duduk di belakang atau di warung-warung itu, kadang-kadang sedih juga. Pak, gimana Pak kabar? Baik. Gimana kabar kamu? Baik Pak. Ya Pak, beginilah Pak. Nah, saya tersentuh hati saya itu kadang-kadang kok antara kita masih jauh dari kehidupannya. Ya mungkin itu yang bisa bantu yang lain. Yang lain ya itulah mungkin sebagian yang dapat pemerintah apa bentuk honor apa gaji, ya mungkin saya sumbangan atau donasi untuk masyarakat sekitar saya utama. Itu yang paling pokok sekarang karena pendidikan itu paling utama sekarang. Kalau nggak pendidikan, waduh, entah apa orang-orang kita sekarang. Karena bonus demografi Indonesia kan bisa jadi bencana demografi. Ya. Kita bisa dapat bonus demografi karena angkatan kerja kita mayoritas sampai 60-70%. Ya. Tapi itu jadi bonus demografi kalau 70% orang Indonesia ini adalah orang-orang yang terdidik ya. Pendidikannya cukup, ya. Gizinya cukup ya. Pertumbuhannya baik gitu ya. Tapi kalau 70% ini dihuni oleh mayoritas orang berpendidikan rendah, gizinya cukup segala macam, maka ini bisa jadi bencana demografi. Bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Jadi Buya akan fokus di pendidikan Buya. Kalau untuk teman-teman pensiunan nih, apa yang kira-kira Buya akan perjuangkan? Mungkin berjuang untuk kita dapat, mungkin gaji udah cukup ya, atau cukup atau gimana ya, kurang paham juga. Tapi tidak ada tambahan lah gaji sedikit, terus fasilitas yang kita dapat itu paling tidak ada potongan mungkin ke pesawat atau mungkin naik kereta api, mungkin ada, tapi ada batasannya yang saya dengar ya. Saya belum pernah mencoba, saya udah coba kereta api, katanya udah rubah lagi aturannya. Saya udah daftar itu, tapi belum coba. Pas saya coba waktu ke Surabaya kemarin, oh ini udah rubah lagi Pak, ya udah nggak jadi. Jadi banyak perubahan aturan, jadi udah nggak apa-apa. Paling tidak aturan tuh
jangan berlakunya setahun 2 tahun, boleh enggak 5 tahun, tapi nggak tahu lah, yang kurang paham juga sih masalah itu. Jadi privilege untuk kaum lansia atau pensiunan nggak ada ya, belum ada di Republik ini ya. Saya dengar belum ada. Kecuali kita sendiri yang mencari. Ya kayak saya kan sampai sekarang walaupun pensiunan tetap aktif di mana-mana, ya sehat aja. Walaupun sudah waktunya harus istirahat di rumah, ya tetap kita bergerak terus. Telepon teman kesana kesini, telepon datang, ya alhamdulillah itu yang membuat kita semangat. Tetap bisa bawa mobil kemanapun di Jakarta ini kan. Kan ada juga yang usia segini kan harusnya sudah istirahat, paling tidak ada sopir ini masih pakai mobil juga. Nah itu yang saya kagum dari di PBB ini banyak caleg-caleg senior termasuk Buya Afrizal. Yang saya mau, yang kita anak muda salut itu ke orang-orang senior kita ini Sobat PBB baru tahu nih orang seperti Pak Afrizal ini bergerak terus. Iya. Dia usia sudah 67, beliau ini tapi bergerak terus, masih kontribusi terus, masih bahkan masih berani nyalek dan berani berpartai gitu. Nah ini kan caleg, maksudnya kalau saya kan pernah ke rumah Buya Afrizal ini sebetulnya sudah sangat sejahtera lah kalau orang bilang ya, sudah cukup lah gitu ya. Ini nyalek lagi ngapain ini Buya? Ya banyak tuh yang bertanya, kok masih nyalek juga? Ya kan saya pengurus. Kalau nggak dicalekin nanti anggota lain ribut, udah masuk aja. Terus dari mana dana? Ya kita pikirkan nanti aja, pasti segitu datang sebelum itu aja Paknya. Kalau kita pikirin uang dari mana, wah susah juga sih. Ya coba aja masuk juga akhirnya. Ya seandainya terpilih juga ya sudah nggak apa-apa. Berarti ibadah saya untuk membesarkan partai udah cukup. Mungkin setelah ini ya saya masih bergerak juga. Mungkin tahun depan saya mau ada acara lagi di Sumatera Barat dalam rangka untuk apa ya, kami ini kan banyak keluarga ya, jadi masih ada harta-harta yang tidak belum diinventaris, kita anu lagi, itu rencana saya kalau nggak terpilih. Tapi ada, yang penting kita masih mau bergerak, mau berkiprah untuk negeri, insya Allah pasti ada rezeki. Tapi kalau nggak mau berpikir ya sudah, tidur ya sakit. Jadi itu yang bikin sehat ya Bu ya? Ya itu aja. Terus ibadah, terus aktivitas, terus dakwah. Iya dakwah, dengan ceramah. Udah bisa dakwah ya dengan ceramah orang kan. Oh ini ya kita dengar dah, kita berbaik untuk negeri ini. Mungkin itu ya. Ini apa namanya? Ini tips sukses nih dan tips sehat dari Pak Afrizal. Jadi justru ilmu sehat itu adalah dengan terus bergerak. Iya. Terus ikut aktif berpartai, ikut ini, ikut itu, justru malah. Iya. Makanya saya begitu tahu Pak Afrizal 67 gitu. Tidak mau berpartai ya masyarakat, ya apa ikut ngasih etnis sendiri, kampung sendiri, kan masyarakat kita kan masih butuh bimbingan. Apalagi senior, banyak pengalaman kan, yang untuk anak-anak muda. Ya, kalau kita di rumah tidak mau berpikir, tidak mau bergerak, ya badan kita kan apa ya, kaku ya. Usia kini udah mulai kaku ini. Tapi alhamdulillah saya sampai sekarang lancar-lancar. Iya. Iya. Kalau usia 67 ya biasanya udah, beliau ini masih jalannya tegap, masih masih aktif, rapat DPC, rapat apa masih hadir gitu. Hadir, rapat pun semuanya hadir, nggak ngadir. Ternyata itu justru kunci sehat ya. Iya. Kalau kita malah ini buat teman-teman para senior, para pensiunan, kalau justru malah di rumah aja, nggak aktivitas, nggak gaul, nggak apa, malah itu ngundang penyakit kali ya Bu. Alhamdulillah sampai hari ini saya makan obat tuh jarang. Sakit kepala nggak pernah, sakit ini nggak pernah. Nggak ada ya? Saya orang bertanya, Pak sakit kepala nggak? Rasanya gimana ya sebenarnya? Vertigo tahu nggak? Ya tahunya gimana, rasanya gimana? Saya bilang, oh nggak tahu ya. Ya kadang-kadang bertanya, sakit lutut nggak? Enggak, saya bilang. Enggak, ya saya nggak tahu gimana ceritanya, saya bilang. Nah, itu mungkin karena banyak bergerak, itu mungkin banyak jalan ke sana, itu enggak mungkin ya, bisa jadi, saya kurang tahu juga. Tapi kata orang ya, usahakan usia 60 ke atas itu banyak kegiatan paling tidak setengah jam.
Ya insya Allah sehat. Kalau berpikir positif, insya Allah sehat. Terakhir Buya, ada yang mau disampaikan ke masyarakat Dapil Buya nih? Silakan. Ya, pada saudara-saudara yang berada di selatan dan timur, pada sahabat, teman, konco dimanapun berada, saya Partai Bola Bintang dari Partai Bola Bintang nomor 2 mohon dukungan dan restunya, semoga nanti amanahnya bisa kita laksanakan untuk kedepannya, insya Allah. Baik, Sobat PBB, ini salah satu caleg istimewa kita ya. Kepada Anda yang mungkin sama-sama pensiunan, ingin suara-suaranya didengar, ingin punya kebijakan pemerintah khususnya Kota Bekasi yang lebih pro terhadap lansia, pro terhadap para pensiunan, baik itu segi kesehatannya, baik itu kesejahteraannya, bentuk penganggaran dan sebagainya. Nah, Anda bisa tulis di komen dan Anda bisa dukung langsung, coblos langsung nomor urut 2 Dapil Bekasi Selatan Bekasi Timur ya. Caleg istimewa kita Buya Afrizal Muslim ya, Pak Afrizal Muslim. Jangan lupa juga buat alumni Jayabaya ya, alumni Jayabaya dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung Partai Bola Bintang khususnya yang berada di Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. Ini alumni Anda, mohon didukung. Juga teman-teman karyawan TVRI mungkin ya, TVRI. Ini senior Anda 27 tahun mengabdi TVRI, juga butuh dukungan dari Anda. Dan tidak lupa nih teman-teman FAM ya, Forum Alumni Mahasiswa Minang sekaligus juga IKM ya, Ikatan Keluarga Minang, dimanapun Anda berada, ini caleg yang harus Anda perjuangkan. Beliau, saya saksinya langsung, beliau ini masih aktif dakwah, masih aktif berbuat sesuatu untuk masyarakat, dan sekarang membutuhkan dukungan Anda paling tidak 15.000 suara ya, 15.000 suara untuk bisa memperjuangkan suara teman-teman Minang, suara teman-teman pensiunan, suara teman-teman Jayabaya, teman-teman TVRI. Mohon dukungannya full, all in ke Pak Afrizal Muslim. Saya Randi Bagaswida undur diri, sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol Caleg demi Indonesia yang lebih baik. Caleg berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.